Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Berpikir Desain dan Inovasi, kelas usaha PGSD UPI Kampus Sumedang yang beranggotakan Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 1907759, Rofiko Sulistiani dengan NIM 1901679, dan Zahra Diva Aprilia dengan NIM 1908222. Ini membuat produk media pembelajaran, yaitu aplikasi Android bernama Interactive Design Story atau IDS dengan tahapan design thinking atau berpikir desain. Lebih rinci, terdapat 5 tahapan design thinking atau berpikir desain sebagai berikut. 1. Empathize. Kebutuhan untuk meningkatkan minat dan keterampilan membaca cerita fiksi peserta didik kelas 4 sekolah dasar pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, define. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung, peserta didik kelas 4 di sekolah dasar tersebut kurang berminat dan bersungguh-sungguh dalam membaca cerita fiksi jenis fabel. Selain itu, peserta didik kesulitan dalam mencerna isi cerita fiksi jenis fabel dan mudah lupa mengenai isi cerita jika melanjutkan ke paragraf selanjutnya. Penyebabnya yaitu tidak tersedia dan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif serta menarik. Hanya tersedia media berupa teks cerita fiksi jenis fabel dari buku paket dengan tulisan yang banyak dan padat. Ditambah lagi dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara luring dan daring. Saat pembelajaran daring di rumah masing-masing peserta didik, teks cerita yang ada di buku bisa teralihkan dengan permainan yang ada di smartphone. Kemudian, perkembangan teknologi yang semakin pesat sudah selayaknya pendidikan di Indonesia dapat beriringan dengan perkembangan teknologi. Peserta didik juga perlu diperkenalkan dengan teknologi ke arah yang positif. Tahap keempat adalah prototype. Prototype produk aplikasi Interactive Design Story atau IDS dibuat dengan membuat rancangan, sampel, dan model, mulai dari teks materi, desain, hingga UI aplikasi. Tahap terakhir adalah tes. Aplikasi Interactive Design Story atau IDS dites atau diuji cobakan kepada siswa kelas 4 sekolah dasar untuk mendeteksi kesalahan ataupun masalah kegunaan sejak awal, hingga dapat meningkatkan performa produk. Berikut langkah-langkah membuat aplikasi interaktif Digital Story atau IDS. Yang pertama, membuat desain gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibuat menggunakan aplikasi Ibisfan. Proses pembuatan tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Membuat sketsa gambar ilustrasi, 2. Pemberian warna dasar pada sketsa gambar ilustrasi, 3. Pemberian bayangan dan detail pada gambar ilustrasi. Selanjutnya 2. Membuat aplikasi. Pembuatan aplikasi IDS atau Interactive Digital Story menggunakan PowerPoint, Inspiring, dan website 2 APK Builder yang terdiri dari beberapa tahapan kembali. 1. Input gambar ilustrasi cover aplikasi. Yang kedua, input gambar ilustrasi background halaman dan background latar tempat cerita. 3. Input gambar ilustrasi tokoh, icon perintah, dan clip art pendukung lainnya. 4. Menambahkan teks pendukung seperti teks panduan penggunaan media pembelajaran, teks materi pembelajaran, teks cerita, dan teks latihan soal sesuai halaman yang ditentukan. 5. Menambahkan fitur reaksi, animasi, dan interaksi pada gambar ilustrasi, icon perintah, clip art pendukung, dan teks. Menambahkan background musik dan audio suara pencerita. 7. Ekspor menjadi file HTML yang menggunakan bantuan Inspiring di PowerPoint. 8. Ubah file HTML menjadi AVK menggunakan bantuan website 2 AVK Builder seperti berikut. Berikut merupakan hasil jadinya.
Media pembelajaran interaktif digital story berbasis platform Android dengan nama aplikasi IDS. Adapun aplikasi ini ditujukan untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar dan berisi konten pembelajaran cerita rakyat jenis fabel yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Bagaimana cara penggunaannya ya? Yuk kita simak penjelasannya. Cara penggunaan aplikasi IDS. Pertama, pengguna membuka aplikasi IDS yang sebelumnya telah diunduh. Kemudian, akan muncul tampilan halaman menu utama seperti ini. Terdapat 2 tombol BGM di pojok kanan atas. Klik tombol Stop BGM jika ingin mematikan musik latar. Dan klik tombol Play BGM jika ingin menghidupkan kembali musik latar. Sebelum memulai cerita, pengguna disarankan untuk mengklik tombol petunjuk terlebih dahulu, sehingga pengguna dapat membaca dan memahami petunjuk penggunaan aplikasi IDS. Kemudian, klik tombol Home untuk kembali ke halaman menu utama. Untuk memulai cerita, pengguna dapat mengklik tombol Mulai. Selanjutnya, akan muncul tampilan halaman seperti ini. Pengguna disarankan untuk mengklik tombol materi terlebih dahulu untuk mengetahui materi singkat tentang cerita rakyat jenis fabel. Jika ingin langsung memulai cerita Kasuari dan Dara Mahkota, pengguna dapat mengklik tombol cerita. Kemudian, akan muncul tampilan halaman seperti ini. Di sini terdapat 10 halaman cerita yang harus diselesaikan. Pengguna dapat membaca secara mandiri teks cerita. Pengguna juga dapat mendengarkan audio pencerita dengan mengklik tombol audio pencerita yang terletak di sebelah kiri atas. Pada suatu hari, ada seekor burung yang terkenal dengan keserakahannya. Namanya adalah Kasuari. Kasuari memiliki badan yang besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi. Untuk melanjutkan cerita, klik tombol selanjutnya yang terletak di sebelah kanan bawah. Di tengah cerita, pengguna harus mengerjakan soal sederhana untuk melanjutkan cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Jika jawaban salah, maka pengguna akan diarahkan kembali untuk mengerjakan soal sederhana. Jika jawaban benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman cerita selanjutnya. Di akhir cerita, pengguna dapat mengklik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman games. Pengguna juga dapat mengklik tombol sebelumnya untuk menuju ke halaman sebelumnya. Kemudian, klik tombol kuis terlebih dahulu untuk mengerjakan latihan soal pilihan ganda. Setelah mengerjakan latihan soal pilihan ganda, pengguna dapat melihat skor akhir. Klik tombol selanjutnya untuk menuju ke halaman mewarnai. Klik gambar mewarnai untuk mengunduh gambar secara otomatis. Kemudian, pengguna dapat mencetak secara mandiri menggunakan kertas A4 untuk diwarnai. Setelah selesai, klik tombol Home untuk kembali ke halaman menu utama. Itulah penjelasan mengenai penggunaan aplikasi IDS. Media pembelajaran aplikasi IDS ini sangat menarik, menyenangkan, interaktif, dan mudah, sehingga sangat cocok diaplikasikan dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.